Bab 1061 Penerus Bahwa. Setelah setengah batang dupa lagi, energi abadi yang memancar dari gerbang Xuanji secara bertahap mereda dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Energi abadi dari alam atas dengan cepat mencair, seperti es yang mencair, menyatu ke dalam energi spiritual istana surgawi. Energi spiritual istana surgawi tiba-tiba menjadi puluhan kali lebih padat, tetapi tidak lagi memiliki efek ajaib seperti sebelumnya. Baru kemudian semua orang menghentikan kultivasi mereka, wajah mereka penuh kegembiraan. Dalam waktu singkat, semua orang yang hadir telah melompat satu tingkat dalam kekuatan. Pada saat ini, Aliansi Mitian saja memiliki lebih dari 100 orang di alam ilahi, lebih banyak daripada sebelum perang. Di antara lebih dari 100 kultivator alam ilahi, mayoritas berasal dari 7 klan kuno, dengan klan Kura-Kura Pan dan klan Kera Raksasa Mitian memiliki jumlah terbanyak. Masing-masing klan memiliki lebih dari 20 anggota yang telah memasuki alam ilahi, sangat meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun klan Kera Raksasa Mitian sekarang dikenal sebagai yang terkuat dari 7 klan kuno, itu karena Simu. Jika dilihat dari kekuatan sebenarnya masing-masing klan, klan Kera Raksasa Mitian hanya bisa dianggap sebagai klan menengah ke bawah. Namun, klan Kera Raksasa mengerahkan semua elitnya dalam pertempuran besar ini. Meskipun mereka menderita kerugian lebih dari setengahnya, mereka secara tak terduga menemukan kesempatan besar seperti itu, dan kekuatan klan mereka meningkat pesat. Di antara lebih dari 100 kultivator alam ilahi, lebih dari 20 berada di tahap menengah alam ilahi, sebagian besar telah menembus dari tahap awal. Tetua Agung juga telah mencapai tahap menengah alam ilahi, tampak jauh lebih muda dari sebelumnya, memancarkan aura yang menyala-nyala. Chongwu juga menembus ke tahap menengah alam ilahi, dan di belakangnya, para jenderal iblis dari garis keturunan bintang teratai tersembunyi juga mengalami kemajuan pesat dalam kekuatan. Tidak satu pun kultivator alam ilahi tahap menengah asli dalam aliansi yang mampu naik level, karena hambatan alam ilahi tahap akhir terlalu kuat dan tidak mudah untuk ditembus. Wajah Simu berkilat, dan dia membuka matanya, memperlihatkan penyesalan yang mendalam. Energi abadi dari alam atas tiba-tiba menghilang, dan tubuh abadi sejatinya akhirnya gagal mencapai kesempurnaan sejati. Namun, dibandingkan dengan pertarungannya dengan Dijun, kekuatannya jauh lebih besar. Jika dia bertarung melawan Dijun lagi sekarang, dia mungkin bisa menang dengan mudah tanpa banyak usaha. Yan Luo dan Li Sheng juga menyembunyikan aura mereka. Ketiganya saling bertukar pandang dan tersenyum. Selamat kepada kalian berdua atas kemajuan besar dan pencapaian tubuh abadi sejati, kata Simu. Kita baru saja menyentuh ambang tubuh abadi sejati, masih jauh dari kesempurnaan. Kita berhutang budi pada Ki Abadi alam atas, jika tidak, kita tidak akan pernah bisa mengambil langkah terakhir ini, kata Li Sheng sambil tersenyum. Yan Luo berdiri di samping tanpa berbicara, sedikit kegembiraan terpancar di wajahnya. Tatapan Simu bergeser, melihat sekeliling. Melihat situasi aliansi Mitian dan klan Kera Raksasa Mitian, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Stone Cair terbang dari samping dan mendarat di bahu Simu. Ia telah menyerap banyak energi abadi alam atas, dan kekuatannya juga meningkat pesat, mencapai puncak tahap menengah alam ilahi. Semuanya kembali tenang. Gerbang menuju alam mistik melayang diam-diam di udara, berkilauan dengan cahaya putih samar. Melalui gerbang itu, dunia yang luas dan terang dapat terlihat samar-samar di dalamnya.
Itu alam abadi. Memasuki gerbang menuju alam mistik benar-benar mengarah ke alam abadi. Sebuah suara penuh semangat terdengar dari kerumunan, dan yang lain, men. Enger ini juga bersinar dengan antisipasi yang penuh semangat. Secerca energi abadi dari alam atas saja telah meningkatkan tingkat kultivasi semua orang yang hadir. Jika mereka dapat memasuki gerbang menuju alam mistik dan mencapai alam atas, kekuatan mereka akan meningkat dengan lompatan yang tak terbayangkan. Pada pemikiran ini, sebagian besar dari mereka yang hadir merasakan keinginan yang membara. Beberapa sosok yang tidak dapat menahan diri berubah menjadi garis-garis cahaya dan melesat menuju gerbang menuju alam mistik. Mereka adalah Dian, patriark klan Naga Bumi, dan beberapa ahli alam ilahi klan Naga Bumi lainnya. Simo mengerutkan kening, tetapi tidak bergerak. Kelompok itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, tiba di depan gerbang alam mistik dalam sekejap. Dian berbalik dan melirik Simo, matanya berkilat penuh kebencian, tetapi dengan cepat berubah menjadi ekspresi puas. Sejak bergabung dengan aliansi Mitian, karena konflik masa lalu dengan Simo, klan Naga Bumi telah berulang kali dikeluarkan dari inti, dan dia sendiri telah dikucilkan, merasa agak malu di dalam aliansi. Dia menyimpan kebencian yang mendalam terhadap Simo, tetapi karena terbatas oleh kekuatannya, dia tidak berani menunjukkannya sedikit pun. Namun, semua itu sudah berlalu. Selama dia bisa memasuki gerbang Suanji dan mencapai alam atas, dia akan memiliki kesempatan untuk melampaui Simo. Dia bergerak, hendak menghilang ke dalam gerbang. Tetapi pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi. Gerbang Suanji bersinar terang dengan cahaya putih, dan bola-bola petir putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari udara, memancarkan aura destruktif, menyerang Dian dan yang lainnya. Ekspresi Dian berubah drastis, sama sekali tidak siap menghadapi situasi ini. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah kultivator alam ilahi tingkat menengah, dan baru saja menyerap energi abadi alam atas, yang semakin meningkatkan kekuatannya. Dia segera bereaksi. Dia berteriak, dan garis-garis cahaya kuning yang nyata muncul di tubuhnya, dengan cepat saling berjalin dan berkedip. Sisik naga kuning besar seperti batu langsung muncul di tubuhnya, menutupi seluruh wujudnya. Deretan taji tulang seperti tombak tumbuh dari punggungnya, dan tangannya berubah menjadi dua cakar naga ganas, ujung jarinya berkilauan dengan cahaya dingin yang sangat tajam. Dia langsung berubah menjadi wujud setengah manusia, setengah naga, tampak sangat kokoh. Bersamaan dengan itu, kedua cakar naganya mencengkeram, dan dua artefak sihir pertahanan terbang keluar dari tubuhnya. Layar kuning dan perisai segitiga hitam pekat. Kedua artefak itu berkedip, membentuk dua lingkaran cahaya yang menyelimuti Dian. Meskipun Dian punya waktu untuk bereaksi, yang lain tidak. Sebelum mereka bisa bereaksi, bola-bola petir putih yang tak terhitung jumlahnya menghantam seperti hujan deras, menelan mereka. Beberapa jeritan melengking terdengar dari kilat, menyebabkan mereka yang menyimpan keserakahan tetapi belum bertindak merasakan ketakutan yang tajam, diam-diam lega karena mereka tidak bertindak gegabah. Kilat putih itu menghilang, dan sesosok jatuh dari udara, itu tak lain adalah Dian. Yang lain lenyap tanpa jejak. Dian tampak sangat menyedihkan, rambutnya acak-acakan, sisik naganya hancur, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Sebuah lubang besar menganga di perutnya, tubuhnya hampir terbelah dua. Dua harta sihir itu tidak terlihat dimanapun,
jelas hancur dalam kilat putih. Darah menyembur dari mulut Dian, matanya dipenuhi teror. Dengan gerakan cepat, perisai cahaya pelindung muncul di sekelilingnya, dan dia melarikan diri ke kejauhan, mencoba menjauh sejauh mungkin dari gerbang alam Suan. Boom! Cahaya putih di gerbang alam Suan kembali berkedip, dan kilat putih panjang seperti naga tanpa henti mengejarnya, menyerang Dian dengan kecepatan luar biasa. Perisai cahaya pelindung Dian hancur seperti kertas. Tubuhnya dilalap petir, meledak dan berubah menjadi abu. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Beberapa ahli alam ilahi tewas di tempat. Banyak yang hanya merasakan getaran hebat di kehampaan di depan gerbang alam Suan, dan kemudian, sebelum tubuh Dian dilalap, mereka melihat ketakutan dan kebencian yang mendalam di wajahnya. Semua orang tersentak, saling memandang, dan terdiam. Gerbang menuju alam mistik tidak terbuka untuk semua orang. Petir putih itu adalah petir ilahi dari alam atas, sebuah kekuatan transformatif. Seseorang harus menjalani pembaptisannya untuk melepaskan tubuh fana mereka sebelum masuk. Dilihat dari kekuatannya, bahkan seorang ahli alam ilahi tingkat lanjut hanya memiliki peluang 30% untuk melewatinya, kata Li Seng tiba-tiba. Wajah semua orang memucat mendengar ini. Mereka yang sebelumnya menyimpan harapan kini tenang dan meninggalkan rencana mereka untuk memasuki gerbang menuju alam mistik. Alam atas memang diinginkan, tetapi hidup mereka jelas lebih penting. Li Seng menoleh ke Simu dan Yan Luo, dengan cahaya aneh di matanya, dan berkata, sekarang gerbang menuju alam mistik telah terbuka. Dengan kekuatan kita, melewatinya seharusnya tidak menjadi masalah. Apakah kalian ingin memasuki alam atas? Simu sedikit mengerutkan kening, tetap diam. Yan Luo melirik Simu tetapi juga tidak berbicara. Meskipun pembukaan gerbang ini menyebabkan kematian banyak nyawa, sekarang setelah terbuka, akan sia-sia jika tidak masuk. Aku telah menyelesaikan urusanku di alam ini dan tidak lagi terikat. Aku berniat untuk mencoba memasuki Xuanmen kali ini. Jika aku cukup beruntung untuk selamat, aku mungkin bisa melihat sekilas alam atas. Apa rencanamu? Tanya Li Seng, matanya menyala penuh semangat. Aku akan lewat. Aku ada urusan di sini, kata Simu setelah berpikir sejenak. Li Seng tampak terkejut. Apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pergi ke alam atas, tanya Li Seng. Wajah Simu tampak tegas, jelas telah mengambil keputusan. Melihat ekspresi Simu, Li Seng tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Tatapannya beralih ke Yan Luo. Adikku, apa rencanamu? Apakah kau akan mencari Song Xiu? Yan Luo tidak menjawab Li Seng, matanya yang indah masih tertuju pada Simu. Ya, keberadaannya tidak diketahui. Aku harus menemukannya apapun yang terjadi. Mata Simu berkedip, lalu tatapannya mengeras. Yan Luo diam-diam mengamati Simu sejenak, lalu menoleh ke kejauhan, secercah kesedihan terpancar dari matanya yang indah. Aku tidak lagi terikat di alam ini, jadi mari kita pergi ke alam atas bersama, kakak Li Seng, kata Yan Luo dengan tenang. Simu menatap punggung Yan Luo yang anggun, emosi yang kompleks dan ragu-ragu muncul dalam dirinya. Namun, bayangan wajah Song Xiu muncul di benaknya, dan suasana hatinya segera tenang, lalu menghela napas. Percakapan mereka bertiga tidak teredam, dan para murid King Lan serta anggota klan iblis hitam di dekatnya sangat khawatir, segera terbang mendekat.
Beberapa sosok mendarat di hadapan Yan Luo dalam sekejap, itu adalah Si Wuyai, Ming Luo, dan para Raja Iblis lainnya, bersama dengan gadis kecil berbaju putih. Si Wuyai, Ming Luo, dan yang lainnya telah membuat kemajuan besar dalam kekuatan, sebagian besar telah memasuki tahap menengah alam ilahi. Gadis berpakaian putih itu, yang awalnya cukup lemah, juga telah mengalami kemajuan pesat, sekarang memiliki tingkat kultivasi sekitar pertengahan alam suci. Saudari Bao Hua, ekspresi Ming Luo menunjukkan sedikit keengganan. Si Wuyai dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang kompleks. Kaisar Jun telah meninggal, dan istana surgawi telah lenyap. Tidak ada lagi ancaman. Aku bisa tenang mempercayakan medan bintang iblis hitam kepadamu, kata Yan Luo sambil tersenyum. Gadis berpakaian putih itu mencengkeram erat lengan baju Yan Luo. Sikap dinginnya sebelumnya telah hilang, meskipun air mata menggenang di matanya yang besar, wajahnya dipenuhi keengganan. Guru telah menyelesaikan urusannya di alam bawah. Mulai sekarang, klan iblis hitam berada di tanganmu. Yan Luo dengan lembut mengelus kepala gadis itu, matanya penuh kelembutan. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan pohon 7 harta karun perlahan turun, mendarat di tangan gadis itu. Yan Luo kemudian meletakkan tangan gioknya di kepala gadis itu, dan cahaya 7 warna terbang dari telapak tangannya, memasuki tubuh gadis itu. Sebuah tanda 7 warna muncul di antara alis gadis itu. Mulai hari ini, aku menganugerahkan kepadamu nama Bao Hua. Mulai hari ini, kau akan menjadi leluhur suci Bao Hua berikutnya, dan aku akan menganggapmu seperti aku menganggap diriku sendiri. Kau harus sepenuh hati membantunya, kata Yan Luo, tatapannya menyapu Ming Luo, Si Wuyai, dan yang lainnya. Si Wuyai dan yang lainnya tidak menunjukkan keterkejutan, jelas, mereka sudah tahu gadis ini adalah penerus Yan Luo. Ya, mulai hari ini, kami pasti akan mematuhi perintah leluhur suci, kata Si Wuyai dan yang lainnya dengan hormat serempak, membungkuk kepada gadis berbaju putih itu. Gadis berbaju putih itu menarik napas dalam-dalam, ekspresi lembutnya langsung menghilang, digantikan oleh sikap dinginnya sebelumnya. Dia mengangkat tangan kecilnya, menunjukkan sedikit otoritas meskipun usianya masih muda. Melihat ini, mata Yan Luo menunjukkan senyum puas. Bab 1062 Kenaikan. Guru Feng Li dan murid-murid King Lan lainnya terbang ke sisi Li Sheng. Feng Li, meskipun kau tidak berada di sisiku selama beberapa tahun terakhir, kau telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pertempuran penting ini. Sekarang aku akan menuju alam atas, aku mempercayakan tanah suci King Lan kepadamu. Li Sheng menggoyangkan tangannya, mengeluarkan token Qian dan menyerahkannya kepada Feng Li. Guru, yakinlah, muridmu pasti tidak akan mengecewakan harapanmu dan akan meneruskan tanah suci King Lan. Feng Li berkata dengan sungguh-sungguh. Li Sheng tersenyum tipis mendengar ini, berbalik dan mengangguk kepada Si Mu, lalu melayang ke langit, terbang menuju gerbang alam Suan. Tubuh Yan Luo bersinar dengan cahaya 7 warna, dan dia melangkah maju, mengikuti Li Sheng dari dekat. Gemuruh. Gerbang alam Suan sepertinya merasakan bahwa kekuatan keduanya jauh melampaui kekuatan Di Yan dan yang lainnya. Sebelum keduanya dapat mendekat, cahaya putih terang segera bersinar, dan tekanan luar biasa yang tak terlukiskan terpancar dari dalam. Sesaat kemudian, raungan dahsyat menggema, dan bola-bola petir putih yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dalam,
menyerang Li Sheng dan Yan Luo. Bola-bola petir ini beberapa kali lebih besar daripada yang pernah ditemui di Yan dan yang lainnya sebelumnya, masing-masing sebesar batu penggiling, berderak dengan busur listrik putih yang tak terhitung jumlahnya. Hanya melihatnya saja sudah menakutkan. Hamparan cahaya biru dan cahaya 7 warna memancar dari Li Sheng dan rekannya. Bola-bola petir putih itu menghantam mereka, tetapi aura pelindung mereka hanya berkedip sedikit sebelum langsung menghancurkan bola-bola yang tampak menakutkan itu, membuat mereka tidak terluka. Kerumunan di bawah terengah-engah kagum dan bersorak. Namun, sebelum sorak-sorai mereka benar-benar mereda, gerbang Xuanji bergetar hebat, cahayanya semakin intens. Dengan desisan, ratusan petir putih panjang seperti naga melesat keluar, menghantam keduanya. Di tempat naga petir itu lewat, riak muncul di ruang yang tadinya sangat stabil. Naga petir ini beberapa kali lebih kuat daripada bola-bola petir sebelumnya. Cahaya yang menyilaukan memenuhi seluruh langit, membutakan semua orang di bawah. Pada saat yang sama, tekanan luar biasa melonjak keluar, memaksa semua orang mundur ratusan kaki. Hanya Simu yang tetap berdiri, dengan tenang menatap langit. Menghadapi ratusan naga petir, Li Sheng tidak menunjukkan rasa takut. Dia meraung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru cemerlang, setiap pancarannya berupa aura pedang yang kabur namun sangat tajam. Detik berikutnya, bunga teratai biru raksasa mekar di sekelilingnya, langsung meluas hingga beberapa hektar, berputar liar. Energi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, menyelimuti semua naga petir putih yang datang, lalu mencabik-cabik mereka. Di sisi lain, Yan Luo tetap tanpa ekspresi, tangan gioknya melambai ringan, pilar cahaya perak tebal muncul dari tubuhnya. Dia melafalkan mantra, dan pilar cahaya itu tumbuh semakin besar, lalu ruang hampa di atasnya bergelombang, mengembun menjadi matahari perak berukuran puluhan kaki. Yan Luo membentuk segel tangan dengan satu tangan, dan mengarahkan tangan lainnya ke arah matahari perak di udara. Dengan raungan yang memekakkan telinga, matahari perak raksasa itu mulai berputar perlahan, benang-benang perak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari permukaannya dan menghilang ke ruang angkasa sekitarnya. Ruang di sekitar Yan Luo tiba-tiba terdistorsi, membentuk pusaran ruang angkasa besar yang berpusat pada matahari perak. Naga petir putih melesat maju, tetapi begitu mendekati Yan Luo, mereka ditarik ke samping oleh kekuatan pusaran ruang angkasa, meledak menjadi kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun kilatan petir bisa mendekati Yan Luo dalam jarak 10 kaki. Ratusan naga petir putih dengan cepat lenyap sepenuhnya. Tapi belum berakhir. Cahaya di gerbang Xuanji segera bersinar terang lagi, dan sesaat kemudian, rune putih yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari dalam, jatuh ke arah mereka berdua. Rune putih ini hanya sebesar kepala manusia, dengan busur listrik yang berkedip-kedip di atasnya. Rune putih ini jauh lebih kecil daripada bola petir dan naga sebelumnya, tetapi masing-masing memancarkan fluktuasi hukum petir yang sangat mengerikan, jauh melampaui kekuatan dua serangan petir sebelumnya. Ekspresi Li Sheng dan Yan Luo akhirnya berubah serius, dan mereka mulai melafalkan mantra. Teratai biru yang mengelilingi Li Sheng tiba-tiba menyusut seukuran rumah, tetapi energi pedang biru menjadi beberapa kali lebih padat. Boom! Rune putih menghantam teratai biru, menyebabkannya bergetar hebat, meskipun tidak menghilang. Meskipun mengalami beberapa kesulitan, ia berhasil menghancurkan rune putih. Yan Luo mengarahkan jari gioknya,
dan hamparan cahaya 7 warna yang luas memancar dari tubuhnya, membentuk domain 7 warna yang menggemakan matahari perak di atas. Pusaran spasial di sekitarnya tiba-tiba berakselerasi beberapa kali, menggeser sebagian besar rune putih menjauh. Sebagian kecil yang tersisa ditelan oleh domain 7 warna. Sejak awal, keduanya secara bersamaan menangkis petir yang datang, gerakan mereka tidak terganggu, menahan berbagai serangan petir surgawi saat mereka terus menuju gerbang alam mistik. Akhirnya, mereka menahan baptisan rune petir putih dan tiba di depan gerbang alam mistik. Setiap rune spiritual di gerbang alam mistik tiba-tiba menyala, seolah-olah ujian petir yang lebih kuat akan turun dari dalam. Masuklah dengan cepat. Mata Li Sheng membelalak penuh urgensi. Dia berteriak pelan, dan teratai biru itu tiba-tiba menyusut, menyatu dengan tubuhnya. Tubuhnya seketika berubah menjadi bayangan buram, melesat ke gerbang alam Xuan dan menghilang tanpa jejak. Mata Yan Luo berkedip, dan dengan lambaian tangan gioknya, matahari perak di atas kepalanya juga melesat ke tubuhnya. Domain di sekitarnya langsung menyusut, dan dia melangkah maju, memasuki gerbang alam Xuan, sosoknya menyatu dengan dunia terang di dalamnya. Dalam cahaya putih, Yan Luo tiba-tiba berbalik, melihat ke bawah. Matanya yang cerah berkedip dengan cahaya spiritual, memantulkan bayangan seseorang. Namun, sesaat kemudian, sosok Yan Luo sepenuhnya menghilang ke dalam cahaya putih, lenyap tanpa jejak. Tatapan aneh muncul di mata Simu, dan dia mendesah pelan. Begitu Yan Luo dan yang lainnya terbang ke dalamnya, cahaya putih yang terpancar dari gerbang alam Xuan segera menghilang, mengembalikan ketenangannya seperti semula. Diskusi panas muncul di antara kerumunan di bawah. Meskipun mereka tidak berdaya untuk melewati ujian dan memasuki gerbang alam Xuan, menyaksikan seseorang naik ke alam atas sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat. Gemuruh. Pada saat itu, gerbang Xuanji di udara tiba-tiba bergetar hebat, mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan perlahan menutup. Ah! Gerbang Xuanji menutup. Sayang sekali kita tidak bisa masuk. Jangan dipikirkan. Bisa melihat gerbang Xuanji terbuka saja sudah cukup. Ya, seruan terdengar dari kerumunan. Banyak di antaranya dipenuhi penyesalan. Stone, tidakkah kau menyesal tidak pergi ke alam atas kali ini? Chaier, yang bertengger di bahu Simu, menoleh dan bertanya. Simu tersenyum tipis, tanpa menjawab. Baiklah, Chaier menghela napas dan menundukkan kepalanya. Jika Simu naik ke alam atas, dia, sebagai hewan peliharaan rohnya, mungkin juga akan naik bersamanya. Suara teredam bergema di udara, gerbang Xuanji menutup sepenuhnya, dan kemudian perlahan menghilang dari langit. Semuanya kembali tenang, hanya menyisakan langit biru yang luas. Simu berdiri dengan tenang, menatap langit, tenggelam dalam pikirannya. Di belakangnya, kerumunan orang saling bertukar pandangan kebingungan. Istana surgawi telah hancur, semuanya telah berakhir, dan mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Suara diskusi yang ramai terdengar, dan sesosok muncul, mendarat di samping Simu, itu adalah Feng Li. Pemimpin aliansi Simu, Kaisar Jun telah meninggal, dan istana surgawi tidak ada lagi. Garis keturunan tanah suci Qinglan kita harus kembali ke bintang suci timur. Kami tidak akan berlama-lama lagi dan akan pergi, kata Feng Li sambil menangkupkan tangannya sebagai tanda perpisahan. Mata Simu berkedip, membuyarkan lamunannya. Baiklah,
Garis keturunan Tanah Suci Qinglan memiliki sejarah yang panjang dan terhormat. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Saudara Feng, garis keturunan ini pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya, kata Simu. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, pemimpin aliansi, jawab Feng Li sambil tersenyum. Namun, medan bintang sedang mengalami perubahan dramatis saat ini, dan semua planet diselimuti oleh lapisan kekuatan spasial, termasuk istana surgawi. Aku baru saja merasakannya, dan kekuatan spasial ini cukup kuat, tidak akan mudah untuk menembusnya. Perjalanan antar planet kemungkinan akan terhambat, dan Saudara Feng, jika kau ingin pergi ke bintang suci timur, kau mungkin harus melewati beberapa rintangan, kata Simu. Tidak apa-apa, aku baru saja meminta seseorang untuk memeriksa, dan susunan teleportasi medan bintang antar planet masih berfungsi normal. Kembali ke bintang suci timur seharusnya tidak menjadi masalah, kata Feng Li. Mendengar ini, alis Simu berkedut, dan dia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Hati-hati, Feng Li menangkupkan tangannya ke Simu lagi, lalu berbalik dan memimpin murid-murid Tanah Suci Anggrek Biru menuju susunan teleportasi gerbang surgawi. Pemimpin aliansi Si, semuanya sudah beres di sini, jadi kami tidak akan tinggal lebih lama lagi dan akan pergi, kata gadis berpakaian putih dari medan bintang iblis hitam, sambil memegang pohon 7 harta karun, saat dia terbang bersama si Wuyai dan yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Tatapan Simu tertuju pada pohon 7 harta karun, cahaya aneh berkedip di matanya, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mengangguk. Pasukan iblis hitam dengan cepat pergi, menghilang di kejauhan. Chong Wu, yang sekarang dalam wujud manusia, mendekat bersama anak buahnya. Tuan Simu, pembalasan dendam besar Raja Kera Putih telah terbalas. Keinginan kami telah terpenuhi. Semua ini berkat Anda. Chong Wu menyampaikan rasa terima kasihnya yang terdalam. Kebencian di mata Chong Wu telah lenyap, digantikan oleh ketenangan, ketenangan dari keinginan yang terpenuhi. Apa rencana kalian sekarang? Tanya Simu, hatinya juga tenang. Jika Yang Mulia tidak memiliki instruksi lebih lanjut, kami ingin kembali ke bintang teratai tersembunyi, kata Chong Wu. Petik 2. Baiklah. Tempat itu terpencil, jauh dari urusan duniawi. Surga sejati, memang lebih cocok untukmu. Namun, seperti yang kau ketahui, situasi saat ini di medan bintang sedemikian rupa sehingga bintang teratai tersembunyi tampaknya kekurangan susunan teleportasi antar bintang. Kepulanganmu kemungkinan akan sulit. Apakah kau membutuhkan bantuanku? Tanya Simu. Terima kasih atas perhatianmu, Yang Mulia. Kami memiliki cara untuk kembali. Jika Yang Mulia membutuhkan kami di masa mendatang, silakan gunakan ini untuk mengirim pesan. Chong Wu mengeluarkan lempengan susunan emas dan menyerahkannya kepada Simu. Simu mengangguk dan menyimpan lempengan susunan itu. Para iblis dari garis keturunan bintang teratai tersembunyi juga berubah menjadi awan iblis dan terbang menjauh. Tak lama kemudian, hanya pasukan aliansi Mitian dan sisa-sisa pengadilan surgawi yang tersisa. Simu memandang Tetua Agung, Lu Kuizong, dan yang lainnya di sampingnya, dan dengan sedikit gerakan, mereka dengan cepat terbang mendekat. Pemimpin aliansi, Tetua Agung dan yang lainnya membungkuk. Semuanya sudah berakhir, dan permusuhan kita dengan pengadilan surgawi telah terselesaikan. Kalian semua telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini.
Bawa orang-orang kalian kembali ke tanah air dan beristirahatlah, kata Simu dengan tenang. Tetua Agung dan yang lainnya saling bertukar pandang, mata mereka menunjukkan kelegaan, dan mengangguk setuju. Beberapa hari terakhir ini memang terlalu berat bagi mereka, baik secara fisik maupun mental, dan mereka membutuhkan istirahat yang cukup. Pemimpin aliansi, pengadilan surgawi telah dihancurkan, tetapi energi spiritual di sini melimpah. Jika kita semua pergi dan meninggalkan tempat ini, bukankah itu akan sangat disayangkan? Kata Tetua Agung tiba-tiba. Simu sedikit terkejut, lalu mengangguk. Kalau begitu, jika ada anggota ras kalian yang ingin tinggal di sini, mereka boleh melakukannya. Kalian bisa mendiskusikan ini di antara kalian sendiri, tidak perlu berkonsultasi dengan saya, kata Simu sambil melambaikan tangannya. Tetua Agung, Lu Kuizong, dan yang lainnya senang mendengar ini. Mereka segera mulai menghitung bagaimana mengamankan wilayah seluas mungkin untuk ras mereka masing-masing. Energi spiritual di istana surgawi ini jauh lebih kaya daripada di planet lain manapun. Dengan setiap ras yang memulihkan diri di sini, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat sekali lagi. Bab 1063 Cara Lain. Aku akan menyerahkan urusan aliansi kepada kalian. Aku memiliki urusan penting lain yang harus diurus dan untuk sementara tidak akan kembali ke aliansi Mitian, kata Simu. Tetua Agung dan yang lainnya terkejut mendengar ini, tetapi saat ini, Simu sudah dianggap sebagai dewa oleh seluruh aliansi, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun lagi dan segera setuju. Melihat bahwa Simu tidak ingin melanjutkan pembicaraan, kelompok itu dengan bijaksana pergi dan membahas pengaturan agar klan mereka kembali ke wilayah Bintang Tianhe atau tetap tinggal di sini. Tak lama kemudian, mereka mencapai keputusan. Pasukan aliansi Mitian perlahan bergerak keluar, dengan sebagian kecil menuju susunan teleportasi gerbang surgawi, sementara sebagian besar tetap tinggal. Mereka kemudian berpencar, masing-masing menuju ke bagian yang berbeda dari istana surgawi. Sisa-sisa pasukan istana surgawi juga dibawa pergi oleh aliansi, dan tak lama kemudian hanya Simu yang tersisa. Dia tidak peduli dengan pergerakan aliansi. Dia telah memenuhi semua janjinya kepada leluhur Kera Putih. Demi janji ini, dia telah berkorban terlalu banyak, bahkan sampai gagal mencari Zhong Xiu ketika dia menghilang. Sekarang setelah semuanya selesai, saatnya dia hidup untuk dirinya sendiri. Simu mendongak ke langit, ekspresinya agak sedih. Siwer, di mana kau sekarang? Gumamnya pada diri sendiri. Dia telah mencoba mencari tahu di mana Zhong Xiu berada, tetapi sia-sia. Meskipun Simu dianggap sebagai orang terkuat di alam Suan, luasnya langit berbintang membuatnya tidak memiliki petunjuk di mana menemukan Zhong Xiu. Situ, karena saudari Zhong Xiu tidak ditangkap oleh pengadilan surgawi, dia pasti telah melarikan diri dan masih hidup. Jika dia masih hidup, kita pasti bisa menemukannya, jadi jangan khawatir, Cair dengan cepat menghiburnya. Aku tidak butuh kata-kata penghiburanmu. Siwer pasti masih hidup. Dia mungkin terjebak di suatu tempat, kalau tidak dia tidak akan tidak menyadari pertempuran besar kita dengan pengadilan surgawi. Berapapun lamanya, aku akan menemukannya, kata Simu sambil mengacak-acak rambut Cair. Dia berbalik untuk pergi, tetapi pada saat itu, tanah di bawah kakinya bergemuruh, cahaya biru muncul dari langit, dan kekuatan yang sangat dingin menyebar darinya, membekukan kehampaan seketika.
Sosok Simu berkedip, muncul ratusan kaki jauhnya, menghindari dampak cahaya biru tersebut. Apa yang terjadi? Siapa itu? Seru Cair. Ini. Simu mengangkat alisnya, sedikit terkejut di wajahnya. Tanah meledak dengan suara keras, menciptakan lubang besar, dari mana seekor naga biru sepanjang lebih dari 10 kaki terbang keluar dan mendarat di tanah. Naga ini seluruhnya berwarna biru langit, dengan kumis biru dan mata emas, sangat berbeda dari naga biasa, memberi orang perasaan seperti binatang suci yang membawa keberuntungan. Itu tidak lain adalah Han Qi yang dirasuki oleh Sui Lingxi. Sui Lingxi, kau masih hidup. Simu agak terkejut. Baru saja, dia terjebak di mata susunan gerbang mendalam 1000 roh. Tubuhnya dipenuhi dengan 5 elemen energi spiritual dan meledak beberapa kali. Selain beberapa harta spiritual yang dipelihara di dalam tubuhnya dan avatar eksternalnya, segala sesuatu yang lain, termasuk alat sihir penyimpanan dan kantung binatang spiritual, telah hancur total dalam aliran energi turbulen yang dahsyat di dalam Arai 1000 roh. Simu mengira Sui Lingxi, yang berada di dalam kantung binatang spiritual, pasti juga telah binasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa selamat. Tidak hanya itu, kekuatan Sui Lingxi telah meningkat pesat, mencapai tahap menengah alam ilahi, kemungkinan karena paparan energi abadi dari alam atas baru-baru ini. Namun, keunggulan bawaan Han Qi, peninggalan dari era purba, benar-benar luar biasa. Tidak heran Sui Lingxi segera dan tanpa ragu merasuki dan terlahir kembali setelah melihat binatang ini. Siapa aku? Aku memiliki teknik rahasia dan metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang bisa dilakukan oleh sedikit energi kacau itu padaku? Haha, Sui Lingxi mengangkat kepalanya dan berkata dengan angkuh. Simu menatap Sui Lingxi dengan saksama, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sui Lingxi ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai peninggalan kuno, metodenya jauh melampaui imajinasinya. Adapun Sui Lingxi yang bersembunyi di bawah tanah tanpa terdeteksi, Simu tidak terkejut. Orang ini bahkan bisa lolos dari formasi gerbang mendalam 1000 roh, menyembunyikan auranya tentu saja mudah baginya. Apa yang kau coba lakukan, Kadal Es? Kau baru saja mencoba menyerang kami dengan udara dinginmu, Stone. Orang ini pasti berniat jahat. Mari kita abaikan saja dan pergi mencari saudari Zongxiu. Cair menatap Sui Lingxi dengan permusuhan, lalu dengan cepat berbalik ke Simu dan berkata. Ekspresi Simu telah tenang. Dia menatap Sui Lingxi dan berkata, kekuatanmu sekarang telah meningkat pesat, cukup untuk menjelajahi dunia dengan bebas. Mengapa kau keluar menemuiku? Bukankah lebih baik menjelajahi alam bintang sendirian setelah aku pergi? Hehe. Si kecil, jangan berkata begitu. Lagi pula kita sudah menghabiskan waktu bersama. Bahkan jika aku pergi, setidaknya aku harus mengucapkan selamat tinggal padamu. Lagi pula, aku tidak berniat berpisah darimu. Kilatan cahaya biru muncul di tubuh Sui Lingxi, dan tubuhnya yang besar dengan cepat menyusut hingga seukuran Cair. Dia melompat ke bahu Simu yang lain. Kadal Es, siapa yang mengizinkanmu berdiri di sini? Bahu Simu adalah tempatku, minggir. Cair meraung, bulunya berdiri tegak, dan dia menyemburkan aliran api hijau ke arah Sui Lingxi. Sui Lingxi terkekeh, mulutnya bergerak, dan secerca udara biru dingin melesat keluar. Retak. Api hijau yang disemburkan Cair langsung membeku menjadi balok es biru, jatuh ke tanah.
Kilatan dingin muncul di mata Chaier, dan dia hendak melakukan sesuatu yang lain. Baiklah, kalian berdua berhenti berdebat. Sui Lingzi, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Simo melambaikan tangannya, dan riak kuning menghalangi kedua binatang buas itu. Sui Lingzi menyeringai, dan kilatan cahaya biru es muncul di tubuhnya. Cahaya kristal muncul di antara alisnya, lalu mengembun menjadi rune yang jernih dan dalam. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya lagi, dan setetes darah esensi yang memancarkan cahaya biru terbang keluar, memasuki rune tersebut. Rune kristal itu kemudian terbang ke Simo dan melayang dengan tenang. Kekuatan kontrak yang samar terpancar dari rune kristal itu, kontrak jiwa dari binatang spiritual. Apa maksudmu dengan ini? Simo melirik rune itu dan mengerutkan kening. Chaier menatap Sui Lingzi dengan marah, ketakutan terburuknya telah menjadi kenyataan, kadal es ini memang datang untuk ini. Tentu saja, aku menandatangani kontrak tuan pelayan denganmu, menjadi binatang spiritualmu, kata Sui Lingzi sambil tersenyum. Simo menatap langsung ke Sui Lingzi, terdiam sejenak. Sui Lingzi tidak mendesaknya, dan keduanya hanya saling menatap. Mengapa kau melakukan ini? Dan kau tampak sangat bersemangat tadi, sesuatu yang baik telah terjadi. Setelah jeda yang lama, Simo perlahan berbicara. Sesuatu yang baik, kurasa begitu. Aku punya alasan untuk melakukan ini, aku ingin pergi ke alam atas. Hanya di sana aku benar-benar dapat menemukan jalan menuju keabadian, Sui Lingzi terkekeh. Pergi ke alam atas. Gerbang ke alam Suan sekarang tertutup. Apakah kau berharap aku membukanya lagi? Itu tidak mungkin, kata Simo, terkejut, lalu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku tentu saja tidak akan membiarkanmu melakukan hal-hal itu. Kau masih bisa pergi ke alam atas tanpa gerbang Suanji, kata Sui Lingzi sambil tersenyum. Apa maksudmu? Simo benar-benar terkejut dan bertanya. Chaier, melupakan amarahnya terhadap Sui Lingzi, menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Simo, sejak dibukanya gerbang alam mistik, apakah kau tidak merasakan sesuatu yang berbeda di dunia ini? Tanya Sui Lingzi, ekspresi main-mainnya memudar. Simo terdiam, lalu termenung, menutup matanya seolah merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba membuka matanya. Ada beberapa perubahan, sesuatu sepertinya muncul di dalam bayangan, kata Simo. Benarkah? Aku tidak merasakan apapun. Chaier juga menutup matanya, mencoba merasakan perubahan yang disebutkan Simo, tetapi ia tidak merasakan apapun. Itu adalah hukum Dao Agung dari alam mistik ini, yang terbang keluar dari gerbang alam mistik. Dengan kata lain, hukum-hukum ini berasal dari alam atas, kata Sui Lingzi. Simo terkejut. Meskipun ia telah mencapai puncak kultivasi, ia masih belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Dao Agung yang mendalam dan misterius. Sejak zaman kuno, hukum Dao surgawi dari alam mistik kita belum lengkap, jadi sekeras apapun kita sebagai kultivator berusaha meningkatkan kekuatan kita, kita tidak akan pernah bisa naik ke alam atas sendiri, kata Sui Lingzi. Ternyata benar, seru Simo terkejut. Adapun alasannya, aku juga tidak tahu. Alasannya mungkin hanya bisa ditemukan di alam atas. Namun, setelah gerbang alam Suan terbuka, ia benar-benar menyelesaikan hukum Dao Agung.
Aku bisa merasakan bahwa hubungan antara alam Suan dan alam atas telah sangat diperkuat. Di masa depan, selama kultivasimu mencapai tingkat tertentu, kamu akan dapat memicu beberapa cobaan Dao Agung. Jika kamu lulus ujian, kamu dapat naik ke alam atas, kata Sui Lingxi. Mendengar ini, wajah Simu berseri-seri gembira. Dia sebenarnya merasa menyesal karena tidak bisa pergi ke alam atas, tetapi sekarang ada cara untuk naik. Dengan kultivasimu saat ini, kamu akan segera dapat memicu ujian. Selama itu menjadi hewan spiritualmu, ia seharusnya dapat naik ke alam atas bersamamu, lanjut Sui Lingxi. Chai'er sangat gembira mendengar ini. Ekspresi Simu tiba-tiba berubah muram. Dia masih perlu menemukan Zhong Xiu, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Jangan khawatir, aku tahu teknik penyegelan yang dapat menyegel kultivasimu untuk sementara. Selama kau tidak menggunakan kekuatan yang melebihi batas ini, petir kesengsaraan tidak akan turun, kata Sui Lingxi, seolah merasakan kekhawatiran Simu. Terima kasih banyak kalau begitu, kata Simu lega. Dengan itu, dia menunjuk dengan satu jari, setetes darah esensi terbang keluar. Kilatan cahaya muncul di antara alisnya, dan gelombang kekuatan jiwa ilahi terbang keluar, menyatu dengan darah esensi menjadi rune kristal. Asteris Bas. Asteris rune itu hancur seketika, berubah menjadi rune-rune kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dengan sedikit fluktuasi, mereka menyatu menjadi susunan kontrak. Setelah terbentuk, susunan itu berkedip 3 kali berturut-turut sebelum menghilang, berubah menjadi 2 aliran cahaya yang masing-masing memasuki tubuh Simu dan Sui Lingxi. Chai'er mendengus pelan dan memalingkan kepalanya. Namun, dia tidak mengatakan apapun, diam-diam setuju dengan Sui Lingxi. Simu tidak berlama-lama di sana. Dengan sekejap, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Namun, alih-alih menuju susunan teleportasi gerbang surgawi, ia langsung melayang ke langit. Anak batu, apa yang kau lakukan? Tanya Sui Lingxi, terkejut. Bab 1064 menengok ke belakang secara tiba-tiba. Setelah gerbang alam mistik terbuka, semua planet tampak diselimuti kekuatan spasial, sehingga mustahil untuk masuk atau keluar. Tentu saja, aku perlu mencari tahu apa yang terjadi dan melihat apakah aku dapat menemukan cara untuk menembusnya, kata Simu. Petik 2. Mengenai masalah ini, aku khawatir kau tidak berdaya untuk membantu, kata Sui Lingxi, dengan kilatan cahaya aneh di matanya. Oh, sepertinya kau tahu apa yang terjadi, tanya Simu, sedikit terkejut. Aku sudah sedikit menebak, tapi aku belum bisa memastikannya. Sebaiknya kau menyelidikinya, kata Sui Lingxi. Selalu membuatku penasaran, Chai'er cemberut dan mendengus. Mata Simu sedikit berkedip, dan dia tidak berbicara lagi, terus terbang lebih tinggi ke langit. Tidak lama setelah meninggalkan tanah, kekuatan spasial mulai berfluktuasi, menghambat penerbangannya ke ketinggian yang lebih tinggi. Sejumlah kecil kekuatan spasial ini tentu saja tidak memengaruhi Simu. Kilatan cahaya muncul di tubuhnya, menetralkan kekuatan spasial, dan dalam sekejap mata, ia berada puluhan ribu mil di atas tanah. Fluktuasi kekuatan spasial di sini telah mencapai puncaknya, bergejolak seperti gelombang dahsyat, mengaduk arus udara turbulen yang tak terhitung jumlahnya, bahkan memengaruhi kecepatan terbang Simu. Kekuatan spasial dan arus udara yang melonjak bergabung membentuk dinding yang sangat kuat, menghalangi jalan mereka.
Simu melepaskan pukulan, kekuatan luar biasa meledak dari tubuhnya, seketika meledakkan lubang berukuran beberapa mil melalui kekuatan spasial yang melonjak. Sosok Simu berkedip, terbang keluar dari lubang, sepenuhnya meninggalkan istana surgawi dan tiba di langit berbintang. Ekspresinya berubah drastis, langit berbintang juga telah mengalami transformasi dramatis. Di mana-mana terdapat fluktuasi energi yang sangat kacau, dan cahaya bergelombang multiwarna yang tak terhitung jumlahnya, mengalir tak beraturan dan menyatu menjadi turbulensi spasial yang luas. Kekuatan spasial di sini juga sangat kacau, dengan celah spasial yang muncul dan menghilang secara sering. Turbulensi spasial juga cukup berbahaya, bahkan makhluk perkasa di alam ilahi pun kemungkinan besar harus sangat berhati-hati di sini. Namun, hal-hal ini tentu saja tidak berpengaruh pada Simu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Gumamnya pada diri sendiri. Chaier, melihat pemandangan ini, ternganga heran. Bukan apa-apa. Setelah hukum Dao surgawi selesai, semua yang ada di ruang alam Suan akan diatur ulang. Lihatlah planet-planet di bawah, kata Suilingsi. Simu dan Chaier menoleh ke bawah, ekspresi mereka sedikit berubah lagi. Istana surgawi memang terletak di sebuah planet, tetapi planet ini sangat besar, 10 kali lebih besar dari planet terbesar yang pernah dilihat Simu. Planet ini saat ini diselimuti oleh gelombang kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai turbulensi energi, membentuk tirai cahaya bulat raksasa. Tirai cahaya inilah yang baru saja dihancurkan Simu dengan pukulannya. Pada saat ini, berbagai energi berwarna mengalir di sekitar lubang besar di tirai cahaya, menyatu ke dalamnya, dan lubang itu perlahan menutup, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Berbagai turbulensi spasial di sekitar planet itu berdampak pada tirai cahaya, tetapi alih-alih melemah, tirai cahaya terus menyerap energi dari turbulensi spasial, perlahan-lahan menjadi lebih tebal dan tampaknya semakin besar. Melihat ini, mata Simu berkedip, seolah-olah dia menyadari sesuatu. Apa yang terjadi? Tirai cahaya yang menyelimuti planet ini tampaknya semakin kuat dan besar, tanya Chaier. Tirai cahaya itu terus-menerus menyerap energi dari turbulensi hampa, secara bertahap berevolusi menjadi penghalang spasial. Menurutku, planet ini akan segera menjadi ruang tertutup yang independen, desah Suilingsi. Menjadi ruang independen, apa yang akan terjadi? Chaier masih agak bingung. Saat ini, planet-planet di semua sistem bintang utama mungkin semuanya diselimuti oleh penghalang spasial ini, seperti yang ada di depan kita. Jika semua planet menjadi ruang independen, planet-planet itu sendiri tidak akan menjadi masalah, tetapi mengingat kuatnya penghalang spasial, bahkan seseorang dengan kultivasi dewa mungkin tidak dapat menembusnya. Terlebih lagi, penghalang spasial ini terus menjadi semakin kuat. Jika ini terus berkembang, suatu hari nanti penghalang spasial akan menjadi tidak dapat dihancurkan, dan susunan teleportasi antar bintang mungkin juga akan gagal karena penghalang spasial terlalu kuat. Pada saat itu, planet-planet utama mungkin akan sepenuhnya terisolasi satu sama lain. Simu telah menduga beberapa situasi saat ini di sistem bintang dan berkata. Matanya berkedip, tampaknya mulai hari ini, seluruh bidang Suanji mungkin akan memasuki era baru. Mendengar ini, Chaier tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar. Kau salah bicara barusan. Jika ruang-ruang independen terbentuk, planet-planet itu sendiri juga akan berubah karena pengaruh kekuatan spasial. Miliaran tahun kemudian,
Planet-planet yang kita lihat sekarang mungkin telah mengambil bentuk yang berbeda. Sui Lingzi tiba-tiba berkata. Simu mengangkat alisnya. Dia tidak menduga ini, tetapi kata-kata Sui Lingzi masuk akal. Dalam aliran waktu yang luas, apapun bisa terjadi. Namun, Simu segera menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi miliaran tahun dari sekarang sama sekali tidak relevan baginya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan keberadaan Zhong Xiu. Meskipun berbagai planet sedang mengalami perubahan, itu tidak memengaruhi orang-orang di planet-planet tersebut, jadi dia tidak perlu khawatir tentang aliansi Mitian. Sebuah bayangan melintas di mata Simu. Berbagai planet telah membentuk ruang-ruang independen dan semuanya disegel. Zhong Xiu kemungkinan dipenjara di salah satu planet itu. Meskipun Zhong Xiu cukup kuat, dia mungkin tidak dapat menembus penghalang spasial. Dia menarik napas dalam-dalam, tatapannya mengeras. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, dia harus menemukan Zhong Xiu. Sui Lingzi, beritahu aku teknik penyegelan yang baru saja kau sebutkan, katanya. Sui Lingzi mengangguk, dan cahaya biru melesat dari antara alisnya, memasuki pikiran Simu dan berubah menjadi teknik rahasia yang mendalam. Simu Wei merenung sejenak, lalu mengangguk. Teknik penyegelan ini memang mendalam, kata-kata Sui Lingzi benar. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menjauh, sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam turbulensi spasial yang tak berujung. Siwer, tunggu aku. Waktu berelvei seperti anak panah. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu sejak berakhirnya perang besar dengan istana surgawi. Wilayah bintang Tianhe, bintang Wuyan. Aula aliansi-aliansi Mitian masih berdiri di sana, jauh dari kemunduran. Bahkan, banyak bangunan lain telah bermunculan di sekitar aula aliansi, membentuk kompleks arsitektur yang luas, membuatnya semakin megah. Meskipun pengadilan surgawi telah dikalahkan, aliansi Mitian tidak bubar tetapi terus eksis, menjadi organisasi yang mengelola seluruh wilayah bintang Tianhe untuk berbagai ras Tianhe. Saat ini, pasukan penjaga dari berbagai ras berdiri di sekitar aula. 8 ras kuno, dan bahkan ras iblis pusaran yang telah pergi sebelumnya, semuanya hadir, bersama dengan banyak orang dari ras kecil dan menengah lainnya. Kekuatan aliansi Mitian secara perlahan semakin kuat. Hari ini adalah pertemuan puncak aliansi Mitian yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Di dalam aula Dewan Aliansi, Tetua Baipo, Lu Kuizong, Fang Zhen, An Hua, Su Yujin, dan lainnya hadir. 1 abad telah berlalu, namun mereka tampak tidak berub. Namun, berkat energi abadi yang mereka serap dari gerbang alam mistik dan kultivasi berat mereka selama seabad terakhir, tingkat kultivasi mereka telah meningkat dalam berbagai tingkatan. Sesuai perintah awal mereka, semua orang duduk di aula utama untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan aliansi. Namun, kursi utama tetap kosong. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, dan bencana yang disebabkan oleh terbukanya gerbang alam mistik di berbagai planet akhirnya mulai mereda. Kita akhirnya bisa bernapas lega, kata Tetua Agung. Ketika gerbang alam mistik terbuka, bencana melanda seluruh planet. 8 klan kuno terpencil relatif beruntung, kekuatan mereka yang dahsyat dan susunan pelindung di sekitar pemukiman mereka cukup untuk bertahan melawan bencana alam ini. Bahkan anggota mereka yang baru lahir memiliki kekuatan yang cukup besar, cukup untuk melindungi diri mereka sendiri.
Namun, situasinya berbeda bagi manusia biasa dan klan yang lebih lemah. Bencana tersebut menyebabkan banyak korban jiwa, sungai meluap, dan dunia mengalami perubahan dramatis. Beberapa planet bahkan mengalami penurunan populasi lebih dari setengahnya. Namun, bencana ini menghadirkan peluang luar biasa bagi aliansi Mitian. Demi menyelamatkan diri, berbagai klan kecil bergabung dengan aliansi Mitian, mencari perlindungan darinya. Aliansi Mitian tentu saja menyambut baik penambahan ras-ras kecil ini, melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka dan memindahkan mereka ke tempat yang relatif lebih aman. Mereka juga membangun benteng-benteng kokoh di berbagai lokasi, dan berhasil bertahan dari bencana tersebut. Kekuatan aliansi Mitian telah meningkat pesat, dengan lebih dari 80% ras di wilayah bintang Tianhe berada di bawah kendalinya. Wilayah bintang Tianhe kini benar-benar berada di bawah kendali aliansi Mitian. Lebih jauh lagi, personel aliansi yang tersisa di Istana Surgawi telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan dengan mantap menduduki planet tempat Istana Surgawi berada. Sumber daya yang melimpah di sana telah membina sejumlah besar ahli selama abad terakhir. Meskipun aliansi Mitian belum sekuat Istana Surgawi di masa kejayaannya, ia tidak jauh tertinggal, dan dengan mantap memegang kendali kekuasaan di wilayah bintang utama. Situasi di semua planet sama. Tampaknya dampak pembukaan gerbang Xuanji secara bertahap memudar. Tanpa penganiayaan dari pengadilan surgawi, semua wilayah bintang utama dengan cepat memulihkan kekuatan mereka. Kita tidak boleh lengah dan membiarkan wilayah bintang lain mengejar ketertinggalan, kata Lu Kuizong dengan suara berat. Yang lain mengangguk setuju. Wilayah bintang lain, terutama wilayah bintang Miang dan wilayah bintang Iblis Hitam, telah memulihkan kekuatan mereka dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir dan tidak terlalu jauh tertinggal dari aliansi Mitian. Sayangnya, kekuatan spasial di luar planet-planet utama semakin stabil, secara bertahap membentuk penghalang spasial, membuat perjalanan antar planet semakin sulit. Jika tidak, dengan berbagai sumber daya yang kita kendalikan, kekuatan aliansi seharusnya telah tumbuh lebih besar lagi, kata Fang Zhen. Klan Banteng Iblis Kristal Ungu juga telah tumbuh sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, hanya kalah dari klan kera raksasa Mitian dan klan kura-kura Pan di antara berbagai klan aliansi Mitian. Fenomena ini tampaknya merupakan peristiwa langit alamiah, yang tidak dapat kita hentikan dan hanya dapat kita coba sebaik mungkin untuk mengatasinya. Sungguh tak terduga bahwa perubahan drastis seperti itu akan terjadi hanya dengan membuka gerbang alam Xuan, kata Su Yujin. Peristiwa langit seperti itu di luar pemahaman kita. Jika pemimpin aliansi ada di sini, dengan kekuatannya, mungkin dia bisa sedikit menyelidiki, kata Lu Kuizong. Menyebut nama Simu, ekspresi semua orang yang hadir berubah, dan tatapan mereka semua tertuju pada kursi utama yang kosong. Terdiam sejenak. 1 abad telah berlalu sejak pertempuran di Istana Surgawi. Aku bertanya-tanya di mana pemimpin aliansi sekarang. An Hua menghela napas. Tetua Agung memandang kursi utama yang kosong dan menghela napas dalam hati. Sejak Simu berpisah dengan aliansi Mitian di Istana Surgawi, dia menghilang tanpa jejak. Aliansi Mitian telah mencari dengan putus asa, bahkan mengirim orang ke wilayah bintang lain, tetapi tidak berhasil. Pemimpin aliansi, apakah kau tidak akan pernah kembali? Tetua Agung menghela napas dalam hati. Di tepi wilayah bintang Miang, bintang Samudra Biru.
Meskipun bintang ini jauh, pergolakan lebih dari 100 tahun yang lalu masih memengaruhinya. Bintang Samudra Biru diselimuti oleh penghalang spasial, yang secara bertahap meluas dan membentuk ruang yang relatif independen. Namun, perubahan dahsyat seperti itu merupakan peristiwa yang sangat jauh bagi manusia di bintang Samudra Biru. Bencana alam yang tak terhitung jumlahnya juga terjadi di bintang Samudra Biru akibat pergolakan tersebut, tetapi bencana-bencana ini secara bertahap mereda dalam beberapa tahun terakhir, dan berbagai bagian planet secara bertahap telah mendapatkan kembali vitalitasnya seperti semula. Sebuah desa nelayan kecil di semenanjung Dongsu. Puluhan nelayan hidup damai di sini, bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Berabad-abad telah berlalu, dan tempat ini tampaknya selamanya tidak berubah. Saat ini, benua timur berada di tengah musim dingin, dan hanya sedikit nelayan di desa nelayan yang berani melaut. Mereka tetap di rumah, menikmati kehangatan keluarga mereka, mengistirahatkan tubuh mereka yang lelah setelah setahun bekerja keras, dan menunggu datangnya musim semi. Tidak jauh dari desa nelayan, di lereng bukit kecil, terdapat sebuah makam yang ditumbuhi rumput layu. Di depan makam itu berdiri seorang pemuda. Lapisan salju tebal telah menumpuk di tanah, dan angin bertiup dari laut, menerbangkan kepingan salju di udara. Pria ini, mengenakan jubah biru, tinggi dan gagah, penampilannya tidak terlalu mencolok, namun ia memancarkan aura keanggunan yang luar biasa. Pakaiannya tidak tebal, namun ia tampak tidak terpengaruh oleh dingin yang menusuk tulang. Pria berjubah biru ini tak lain adalah Simu. Ia menatap ke arah desa nelayan yang jauh. Meskipun ratusan tahun telah berlalu, desa itu tampak hampir tidak berubah. Bencana bintang laut biru tampaknya telah lolos dari jangkauannya, semuanya seperti dulu. Ibu, putramu telah kembali untuk menemuimu, kata Simu, berlutut di depan makam. Meskipun makam itu dikelilingi oleh batasan yang ditinggalkannya, makam itu tetap utuh setelah ratusan tahun, yang melegakannya. Ibu, putramu telah kembali untuk menemuimu. Kembali ke tanah kelahirannya, Simu dipenuhi emosi. Ia menunjuk beberapa kali dengan jarinya, dan beberapa pancaran cahaya kuning melesat keluar, menghilang ke area sekitar makam. Sebuah layar cahaya berbentuk setengah bola berwarna kuning muncul, menyelimuti seluruh makam, lalu perlahan menghilang. Ibu, putramu telah mengalami banyak hal di luar sana selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan ini, Simu berhenti sejenak, dan perlahan menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. Petik 2. Sayangnya, meskipun putramu telah mencari dengan sekuat tenaga selama bertahun-tahun ini, dia belum menemukan satu pun petunjuk tentang keberadaan Siwer. Jika tidak, putramu bisa membawanya ke sini dan membiarkanmu melihatnya. Simu menghela napas, jejak kesedihan muncul di ekspresinya. Selama 100 tahun terakhir, dia telah melakukan perjalanan ke planet-planet yang tak terhitung jumlahnya, mencari keberadaan Zhongxiu, tetapi sayangnya, dia belum menemukan satu pun petunjuk. Seolah-olah, Zhongxiu benar-benar menghilang sepenuhnya dari hamparan bintang yang luas ini. Tapi ibu, jangan khawatir. Ibu mengajariku bahwa seseorang tidak boleh takut akan kesulitan. Berapapun lamanya waktu yang dibutuhkan, bahkan jika aku harus mencari di setiap hamparan bintang dan setiap planet, aku akan terus mencari. Ekspresi Simu dengan cepat cerah saat dia berbicara. Setelah meluapkan semua frustrasi yang terpendam,
Simu merasa jauh lebih baik dan berdiri. Saat ini, salju turun semakin lebat, menutupi pegunungan dan ladang dengan selimut putih keperakan. Simu melirik ke arah desa nelayan, menghela napas pelan, dan berbalik untuk pergi. "Kakak Si," sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Tubuh Simu tiba-tiba kaku. Dia berhenti sejenak sebelum berbalik tiba-tiba, benar-benar terkejut. Di bawah lereng bukit, kepingan salju berjatuhan, dan 3 wanita muncul, berdiri dengan anggun. Wanita pertama, mengenakan gaun panjang berwarna hijau muda, dengan rambut terurai, mata yang cerah, dan wajah yang cantik, tak lain adalah Zhong Xiu, yang selama ini dicari Simu. Tatapannya lembut seperti air saat ia menatap pria di hadapannya, air mata berkilauan di matanya. Di belakang Zhong Xiu berdiri 2 wanita. Yang satu, berpakaian putih, tanpa alas kaki seperti salju, dengan mata seperti bintang, adalah Si Mensue. Tatapannya ke arah Simu mengandung ekspresi yang kompleks dan sulit dibaca. Yang lainnya, mengenakan gaun merah, dengan sosok yang menggoda dan memikat, mengenakan senyum tipis di wajahnya. Ini adalah Jin Xiaochai. Ketiga wanita itu berdiri diam, seperti figur dari sebuah lukisan. Waktu berlalu, dan salju menyelimuti benua timur. Selesai.